Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis senyawa berbahaya parfum isi ulang menggunakan metode kromatografi gas spektrofotometri massa. Dengan anggota kelompok pertama Iswara Chandrawijaya NIM 1923148, yang kedua ada Anissa Fajar Lestari NIM 1923157, yang ketiga Konita Askawinanda 1923166, dan yang terakhir Oktavia Isma Rebika NIM 1923178. Adapun outline pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua metodologi penelitian, yang ketiga prosedur penelitian, yang keempat pengaturan kondisi GCMS, dan yang kelima adalah tahapan analisis GCMS. Kemudian yang keenam ada hasil dan analisis, yang ketujuh identifikasi senyawa berbahaya dalam parfum, yang kedelapan ada hasil dan analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan parfum membuat banyak produsen mulai melakukan perbuatan curang dengan menambahkan senyawa yang berbahaya terutama bagi kesehatan konsumen, yaitu manusia. Komposisi umum pada parfum yang pertama adalah zat pewangi atau odoriferous substance, yang kedua ada fixatif, dan yang ketiga ada bahan pelarut atau pengencer. Adapun komposisi senyawa berbahaya dalam parfum yaitu ada 1,2 butadienol, ada 3 etoksi 1 propanol, ada dipropilen glikol, ada 3,3 oksibis 2 butanol, dan yang terakhir ada benzaldehid. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada bahan kimia yang dipakai yaitu 5 sampel parfum isi ulang tidak berizin yang beredar di Pasar Raya Padang. Yang kedua ada Aquades, yang ketiga ada ethanol matte. Kemudian peralatan yang dipakai yaitu ada GCMS dengan spesifikasi KIP 2010+, termometer, refraktometer, piknometer 5 ml, dan timbangan elektrik. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama yang dilakukan yaitu pengambilan sampel dengan metode random sampling. Yang kedua ada penetapan berat jenis yang dilakukan menggunakan piknometer. Yang ketiga ada penetapan indeks bias yang digunakan menggunakan refraktometer. Yang keempat ada analisis sampel dengan GCMS, yaitu dengan mengatur kondisi GCMS yang akan dipakai pada analisis. Selanjutnya ada analisis sampel dengan spektrometri massa. Hasil spektrum spektrometri massa dibandingkan dengan angka Similarity Index atau SI pada pustaka GCMS yang jika di lebih dari 92% maka dianggap menyerupai fragmentasi puncak pada puncak kromatografi gas. Selanjutnya ada pengaturan dari kondisi GCMS. Yang pertama ada kolom berjenis RTX 5MS 30 mm dengan diameter internalnya itu 0,22 mm. Yang kedua ada gas pembawa yang digunakan yaitu helium dengan tingkat temperatur injektor 320 derajat Celcius, tekanan 13,7 kilopascal dengan aliran totalnya itu 40 ml per menit. Selanjutnya ada aliran kolom 0,50 ml per menit dengan kecepatan linearnya itu 25,90 cm per detik. Yang keempat ada sampel parfum isi ulang yang terdiri dari sampel A, B, C, dan D serta E masing-masing diambil 1 ml dan dimasukkan dalam labu ukur yang berpenutup. Selanjutnya sampel tersebut dianalisis dengan GCMS. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tahapan analisis dengan GCMS. Identifikasi sampel parfum menggunakan kromatografi gas dilakukan dengan cara diinjeksikan ke dalam ruang injeksi yang telah dipanaskan. Kemudian sampel dibawa oleh gas pembawa melalui kolom untuk dipisahkan.
Kemudian di dalam kolom fase diam akan menahan komponen-komponen secara selektif berdasarkan koefisien distribusinya. Kemudian akan dialirkan ke detektor untuk memberi sinyal yang kemudian dapat diamati oleh sistem pembaca. Nah, untuk hasil analisisnya bisa dilihat pada slide berikut. Ada gambar 1 yaitu pada sampel A, gambar 2 pada sampel B, gambar 3 pada sampel C, gambar 4 pada sampel D, dan gambar 5 pada sampel E. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan adanya senyawa kimia yang relatif sama pada sampel A, B, C, D, dan E. Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi senyawa berbahaya dalam sampel parfum. Untuk senyawa dipropilen glikol, yaitu fungsinya sebagai zat fiksatif atau sebagai perekat dan pengawet aroma dan penetral cairan. Kemudian yang keduanya itu sebagai potensi efek kesehatannya yaitu sedikit berbahaya jika terjadi dengan kontak kulit, kontak mata, atau juga bisa dengan tertelan. Kemudian yang ketiga yaitu batas paparan menurut Departemen US ACGIH, yaitu dengan batas paparannya 200 ppm. Kedua yaitu ada senyawa benzen pentanol, yaitu merupakan senyawa pelarut dalam industri plastik, minyak, karet, sintetis, dan pewarna. Kemudian ini bersifat karsinogenik. Paparan tingkat tingginya karena bisa menyebabkan gangguan pernapasan, pusing, mengantuk, sakit kepala, dan mual. Jika tertelan dalam jumlah yang besar bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian senyawa yang ketiga yaitu ada linalul, yaitu merupakan senyawa yang beracun. Jika terhirup manusia bisa menyebabkan iritasi pernafasan bahkan hingga kehilangan kesadaran. Batas toksis oralnya yaitu 2,790 mg per kilogram dan toksis kulitnya yaitu sebesar 5,61 mg per kilogram. Kemudian yaitu yang senyawa keempat ada lilialdehid, mengakibatkan iritasi kulit sedang dan juga bisa menyebabkan iritasi mata jika terhirup dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, dan jika tertelan dapat memengaruhi sistem saraf pusatnya. Batas toksis oralnya sebesar 3,7 mg per kilogram dan toksis kulitnya yaitu sebesar 2 mg per kilogram. Baik, selanjutnya ada dihidrometil-jasmona. Yang pertama, ester dan senyawa aroma difusi dengan bau samar-samar mirip dengan melati. Kedua, sebagai zat pewangi dalam parfum atau tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, dalam penelitian ini sebagai senyawa pokok, dan kelima, sampel parfum. Selanjutnya ada alpha-heksil-sinamik aldehid. Yang pertama, kandungan utama minyak esensial bunga melati dan kenanga. Yang kedua, komposisi pembuatan parfum dan kosmetik. Yang ketiga, memiliki potensi berbahaya tetapi bukan terhadap manusia melainkan bagi organisme air. Selanjutnya ada dimetil benzil karbinil asetat. Yang pertama, jika senyawa ini tertelan akan menyebabkan aspirasi ke dalam paru-paru dengan resiko pneumolitis kimia. Kedua, bisa menyebabkan iritasi mata, dan yang terakhir, jika terjadi kontak kulit tidak memiliki efek kesehatan yang merugikan. Selanjutnya ada hasil dari analisisnya. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan adanya senyawa berbahaya yaitu dipropetein glikol, linanoil, lilialdehid benzepentanol, dimetil benzil karbinil asetat, dihidrometil-jasmonil, dan juga alpha-heksil-aldehid. Kemudian kesimpulannya, dari kelima sampel parfum yang dianalisis menunjukkan adanya senyawa kimia yang relatif sama antara sampel A, B, C, dan E, yaitu dipropilin glikol, linalol, benzepentanol, lilialdehid, dihidrometil-jasmonat, alpha-heksilsinamik aldehid, heksil-metil piranoidan, 7AC, 6ET, 1144M4, tetralin, heksaboran, 3E5 isopropiliden, 6-metil-369, dekatrin, 2-ON oktanal, 2-fenimentanil, dimetil benzil karbinil asetat. Kemudian ini merupakan referensi yang kelompok kami dapatkan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.